Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, ketika kita berzikir, dalam hal ini zikir jahar ya, kita diharuskan memejamkan mata. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di mana Imam Ali bertanya, qala Ali, kaifa adhkur ya Rasulullah? Faqala, ghammid ainika wasma' minni thalatha marratin wa ana usmi'. فقال لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلي يسمع ثم قال علي كذلك والنبي يسمع. Imam Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara aku berzikir? Rasulullah kemudian menjawab, pejamkan kedua matamu dan dengarkan dariku 3 kali, dan aku akan memperdengarkan kepadamu caranya. Maka Nabi pun mengucapkan La ilaha illallah sebanyak 3 kali, terpejam kedua matanya, tinggi bertenaga suaranya, sementara Imam Ali mendengarkan. Setelah itu Imam Ali pun mengucapkan cara zikir yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi itu, sementara Nabi mendengarkan. Hadis ini dikutip oleh Guru Agung Pangsa Aba Anom Syekh Ahmad Shahid Al-Fatah Arifin di dalam kitab beliau Miftahus Sudur. Jadi di dalam zikir jahar itu penting bagi kita untuk memejamkan mata. Tidak hanya karena memejamkan mata itu disunnahkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi, namun juga karena di dalam memejamkan mata itu terdapat hikmah yang sangat besar di dalam proses pembersihan hati, di dalam proses pembersihan batin, di dalam proses takhalli, tasbih dan tazkiyah. Jadi seperti kita ingin membersihkan rumah kita sendiri, maka pertama sekali apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam rumah kita itu. Kita harus melihat langsung keadaan dalam rumah kita itu. Kita harus memeriksa secara langsung keadaan rumah kita itu dengan mata kita sendiri, sehingga kita benar-benar mengetahui, benar-benar menyadari dengan hakul yakin bahwa rumah kita itu benar-benar kotor. Setelah kita betul-betul mengetahui dengan hakul yakin bahwa rumah kita itu kotor, maka baru ada gerakan untuk membersihkan rumah kita itu. Kalau kita tidak mengetahui atau menyadari dengan hakul yakin bahwa rumah kita itu kotor, tentu tidak ada yang namanya gerakan membersihkan rumah. Demikian juga sikap kita pada rumah batin kita itu. Kita harus tahu apakah rumah batin kita itu bersih atau kotor. Nah, jadi ini proses mengenal diri ya, mengenal hakikat diri kita yang terdalam. Kita harus betul-betul masuk ke dalam batin kita yang terdalam agar kita bisa mengetahui hakikat dalam batin kita yang sesungguhnya. Dengan masuk ke dalam batin kita, kita bisa mengenal, bisa mengetahui bagaimana hakikat yang ada di dalam batin kita itu. Ketika kita mengetahui bahwa batin kita itu kotor dan kita mengetahui itu dengan hakul yakin, maka barulah ada gerakan untuk membersihkan rumah batin kita itu. Kita akan berzikir. Maka kenapa kita malas berzikir? Bisa jadi karena kita tidak betul-betul mengetahui ya Bapak Ibu bahwa memang batin kita itu masih banyak sampah, masih kotor. Kita tidak betul-betul mengetahui keadaan ini. Lalu kemudian bagaimana cara kita masuk ke dalam batin kita itu agar kita mengetahui keadaan dalam batin kita itu dengan hakul yakin? Caranya adalah memejamkan mata. Jadi memejamkan mata ya Bapak Ibu. Memejamkan mata itu cara paling mudah agar kita bisa masuk ke dalam batin kita sendiri dan mengetahui dengan hakul yakin keadaan di dalam batin kita itu. Nah, coba Bapak Ibu pejamkan mata ya. Jadi ketika kita memejamkan mata, kita betul-betul keluar dari dimensi ruang dan waktu. Kita benar-benar terlepas dari dimensi dunia ini. Kita sama sekali tidak tahu waktu. Ini sekarang jam berapa, sudah berapa menit kita duduk berzikir, kita sama sekali tidak tahu. Kita pun tidak tahu apakah kita masih tetap berada di tempat yang sama atau jangan-jangan sudah dipindah oleh jin otong ke pinggir pantai. Wah, kok ini dingin-dingin ya. Wah, hati-hati ya Bapak Ibu ketika memejamkan mata itu. Jangan-jangan sudah dipindah tempat sama jin otong.
Jadi begitu ya Bapak Ibu, dengan memejamkan mata itu kita benar-benar terlepas dari dimensi dunia ini, dari dimensi ruang dan waktu yang ada di dalamnya. Maka ketika kita memejamkan mata itu, coba kita perhatikan dunia apa yang kita temukan ketika kita memejamkan mata itu. Bila kita pahami ini, maka kita akan temukan bahwa dunia yang kita temukan di dalam duduk memejamkan mata itu adalah dunia batin kita sendiri, dunia yang ada di dalam hati kita sendiri. Maka kita pun mengetahui apa sebetulnya kandungan hati kita, apa sebetulnya isi batin kita itu. Ternyata kita temukan isinya apa? Isinya adalah memori-memori, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, ya, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan. Nah, jadi seperti rumah di dunia itu isinya adalah benda-benda, ada lemari, ya, ada debu, ada banyak perhiasan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga rumah batin kita ya Bapak Ibu, ada benda-benda di ruang batin kita itu. Apa benda-benda batin itu? Apa isi atau kandungan batin itu? Yaitu tadi ya, memori-memori, ingatan-ingatan, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, kenangan-kenangan, ilmu, ma'rifat dan sebagainya. Semua itu merupakan benda-benda batin, kandungan-kandungan batin yang tersimpan di dalam hati kita, yang tersimpan dan terpendam di dalam batin kita yang terdalam. Jadi mulai sekarang jangan bingung ya Bapak Ibu bila ditanya apa isi hati. Ya isi hati ya memori-memori itu tadi ya, ingatan-ingatan dan lain sebagainya. Maka nanti ketika kita zikir jahar itu kita sebetulnya menyapu ruang batin kita. Maka yang tersapu itu adalah memori-memori yang tidak penting. Memori-memori yang tidak penting itu tak ubahnya seperti sampah-sampah di dalam batin kita. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muncul memori-memori dari masa lalu, memori-memori dari masa depan. Memori-memori yang muncul itulah isi hati kita yang tidak penting, yang kemudian tersapu lalu keluar dan muncul di langit pikiran kita, muncul sebagai sampah batin, sebagai memori-memori negatif, sebagai memori-memori yang tidak penting. Nah, inilah hebatnya zikir jahar itu ya Bapak Ibu, menyapu memori-memori yang tidak penting ke langit pikiran kita, agar ketika memori itu muncul di langit pikiran kita, kita pun bersedia untuk membuang memori itu selama-lamanya dari ruang batin kita. Kalau kita baru mengalami trauma misalnya ya, baru mengalami pengalaman sakit hati misalnya, itu ketika kita zikir jahar otomatis akan muncul memori sakit hati itu di langit pikiran kita. Nah, ini tersapu oleh sapu zikir jahar itu. Nah, ketika muncul di langit pikiran, diharapkan kita mau membuangnya. Dengan kata lain, kita mau memaafkannya, merilisnya dari dalam hati kita. Kita tidak menyimpan dendam, bahasa lainnya. Kita tidak menyimpan kecewa kepada orang yang pernah menyakiti kita itu. Dengan kata lain, kita tulus memaafkan dia dari dalam hati kita yang terdalam. Nah, kita tidak mampu memaafkan, maka kita minta bantuan dari dalam batin kita, kekuatan yang bersifat spiritual, yaitu melalui alat yang disebut dengan zikir jahar itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa susah memaafkan orang lain, ya karena itu kita mungkin mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita zikir jahar saja. Apabila kita zikir jahar yang lama, dia muncul di langit pikiran kita, sampah sakit hati itu, tetapi kita tidak menganalisisnya, tidak memikirkannya, maka nanti lama-kelamaan ketika ego bawah sadar kita yang angkuh, yang sombong, yang tidak mau memaafkan itu kalah, maka kekalahan ego ini berganti dengan kepasrahan. Ketika kepasrahan itu kita dapatkan sebagai keadaan batin yang baru di dalam batin kita, maka setelah itu kita akan dekat sekali sebentar lagi mengalami apa yang disebut dengan ledakan tangisan katarsis. Bersamaan dengan tangisan katarsis itu, kita pun dianggap telah berhasil merilis memori negatif itu. Kita telah berhasil memaafkan orang yang menyakiti kita itu. Walaupun mungkin setelah itu masih ada ya sedikit yang namanya sampah besar, itu tidak semua terbuang kadang-kadang ya, tapi tidak besar lagi ya, tapi masih menyisakan sampah-sampah yang kecil-kecil. Mungkin kita masih kesal tapi tidak dendam gitu ya. Mungkin kita masih kecewa tapi tidak terlalu kuat di dalam batin kita itu. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu, ketika kita memejamkan mata, itu kita akan menemukan dunia batin kita. Apa isi kandungan batin kita itu? Ya memori-memori yang muncul begitu saja di langit pikiran kita.
Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, jadi begitu ya Bapak Ibu, memejamkan mata itu memiliki hikmah yang sangat besar. Dengan memejamkan mata itu kita mengetahui dengan hakul yakin keadaan batin kita sendiri yang sesungguhnya. Bila pikiran kemana-mana, pasti batin kita masih kotor. Bila masih banyak memori yang muncul dari masa lalu yang tidak penting, muncul begitu saja, itu berarti batin kita masih kotor. Akan tetapi ketika kita lebih mudah untuk fokus, lebih mudah untuk khusyuk, lebih mudah untuk menyadari zikir, itu pertanda batin kita semakin bersih. Maka dengan mengetahui keadaan batin kita sendiri dengan hakul yakin, tentu lebih mudah bagi kita untuk membersihkan batin kita. Lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita, mengendalikan ingatan-ingatan kita. Dengan pengendalian yang kuat, maka tentu kita akan jauh lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Baik kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan pergaulan, dan kehidupan lainnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.